Halo kaum intelektual sekalian. Wah, wow, 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 gila banget. Mungkin video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Mungkin video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Mungkin warga Konoha akan menganggap saya itu ante-ante asing gitu ya. Mungkin warga Konoha akan menganggap saya itu dajjal kalau saya bongkar fakta ini. Jadi ada satu fakta yang sangat mengerikan yang jarang kita sadari. Kenapa Amerika itu bisa jadi negara maju? Apakah mereka itu dipengaruhi oleh agama? Apakah dipengaruhi oleh sumber daya manusia? Apakah dipengaruhi oleh investor? Apakah dipengaruhi oleh negara lain? Apakah dipengaruhi karena mereka rajin baca buku? Apa sebenarnya yang paling mempengaruhi? Apa faktor intinya gitu? Jadi di video ini saya akan menjelaskan apa akarnya gitu ya. Akar atau pemicu kenapa Amerika itu bisa jadi negara maju. Dan ini bisa kita tiru di negara kita kalau kita mau introspeksi diri ya. Sementara warga Konoha itu, mohon maaf bagian itu videonya, nggak semuanya tapi ya, warga Konoha itu susah introspeksi diri. Jadi saya ngajak yang nonton video untuk introspeksi diri. Jangan berpikir bahwa saya itu ante-ante Amerika ya. Jangan berpikir bahwa saya itu ante-ante Kristen ya. Jangan berpikir bahwa saya itu oten ya. Saya tidak promo agama Kristen di sini ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa pemicu gitu ya? Apa akar daripada kemajuan daripada Amerika itu sendiri? Setelah saya riset, ternyata yang mempengaruhi Amerika itu bisa semaju sekarang ini ya. Kalau saya bongkar ini mungkin warga Konoha akan banyak kejang-kejang kelonjotan berjamaah, tapi saya akan bongkar juga ya. Jangan berpikir saya antek Amerika ya atau antek Kristen ya. Jadi gini guys, alasan yang paling mempengaruhi itu karena semangat Protestanisme. Jadi ternyata Amerika itu bisa maju karena dipicu oleh semangat Protestanisme atau biasa disebut dengan filosofi Protestanisme. Lah, kok bisa? Apakah ini berhubungan? Sangat berhubungan. Apakah ini punya korelasi? Punya korelasi. Ya, sebenarnya kalau boleh jujur, ada faktor lain ya. Tapi faktor yang paling mempengaruhi itu adalah karena dipengaruhi oleh filosofi Protestanisme. Ada faktor lain, saya harus mengakui ya, seperti faktor investor, ya faktor SDM, ya faktor daripada bantuan negara lain, faktor daripada rajin membaca, ya filosofi, dan lain sebagainya. Ada berbagai faktor ya, pendidikan, ya kemudian pemerintahannya tidak korup dan sebagainya. Ada berbagai faktor ya. Tapi faktor inti gitu ya, ibarat pohon itu ya, akarnya itu adalah filosofi daripada Protestanisme. Lah, kok bisa filosofi daripada Protestanisme yang mempengaruhi kemajuan daripada Amerika? Apa penyebabnya? Dan ini berdasarkan data guys ya. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Ini berdasarkan data dari seorang filsuf atau seorang cendekiawan dari Amerika bernama Weber. Jadi kalau mau marah sama Om Weber ya, bukan ke saya ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya anti Kristen ya, atau saya anti Amerika. Saya nggak promosi agama Kristen di sini ya. Saya tidak nyari umat gitu ya. Saya tidak nyari umat untuk diporotin gitu. Saya nggak butuh umat gitu. Saya nggak butuh donasi. Ya, kalaupun saya jualan buku itu bukan donasi guys. Ya, gue nulis buku itu sampai ini guys ya, sampai berhari-hari, berbulan-bulan gitu ya, riset ya, kemudian sampai begadang gitu. Itu butuh effort guys. Saya tidak minta donasi gitu. Saya tidak minta donasi yang untuk video ini. Jangan berpikir bahwa oh kamu jualan buku ya sah-sah aja gitu ya. Saya nggak maksa kan. Ya, tapi saya promosi buku ya. Karena ada nilainya gitu ya. Ada nilai yang saya sampaikan dalam buku itu. Apa itu nilainya? Ya silakan order bukunya. Jadi guys, ternyata Amerika itu dipengaruhi oleh semangat Protestanisme atau filosofi Protestanisme. Jadi kalau kita jeli, kalau kita perhatikan Amerika itu, kalau kita bandingkan dengan Konoha, salah satu perbedaan yang paling signifikan itu Amerika itu suka dengan buku-buku filosofi. Amerika itu sangat-sangat suka dengan buku-buku yang berbau filosofi, ilmiah, dan lain sebagainya. Ya, namun Konoha nggak terlalu suka dengan buku yang bertema filosofi, ilmiah, dan sebagainya. Konoha itu lebih suka buku yang subjektif ya. Jadi seperti kitab suci dan lain sebagainya. Agama itu kan subjektif ya. Ya, agama itu bukan objektif. Tapi ya masyarakat daripada Amerika itu sangat suka baca buku yang objektif.
Jadi ada dua macam buku ya, buku yang objektif biasa disebut dengan non fiksi ya, ya kemudian ada istilah fiksi gitu ya. Ya begitulah ya kira-kira ya. Jangan dipelesetin ya guys ya. Jadi ternyata guys ya, tanpa kita sadari orang Amerika itu sangat suka berfilosofi ya. Bahkan banyak filosof dari Amerika yang sangat terkenal ya, sangat-sangat terkenal dan mereka meraih penghargaan. Bahkan Amerika itu dipengaruhi oleh filsuf-filsuf Yunani seperti Socrates, Plato dan lain sebagainya. Jadi Socrates di Amerika itu dianggap seperti nabi. Ya, Anda tidak salah dengar. Mereka lebih menabikan Socrates daripada nabi dalam agama. Bukan berarti mereka tidak peduli dengan agama. Maksudnya gini, bukan berarti mereka membenci agama ya, tapi mereka netral terhadap agama. Dulu waktu Amerika sebelum jadi negara maju itu, mereka dipengaruhi oleh filosofi Protestanisme. Apa isi daripada filosofi Protestanisme ini? Filosofi daripada Protestanisme ini mengajarkan tentang integritas. Jadi Amerika itu dibangun oleh integritas. Kemudian semangat untuk membangun ya, semangat untuk berbuat baik gitu ya. Jadi ajaran Kristen modern ya, bukan ajaran Kristen terdahulu ya. Ini dua hal yang berbeda ya. Ajaran Kristen modern zaman sekarang ini, kalau saya perhatikan tuh ajarannya itu sangat-sangat berorientasi pada kejujuran atau integritas. Walaupun nggak semua orang Kristen jujur ya, disclaimer on ya. Saya tidak oten ya, saya tidak mempromosi agama Kristen di sini ya. Nggak semua agama Kristen itu jujur. Ada juga pendeta yang mata duitan gitu ya. Saya harus mengakui itu. Ya, di Amerika juga ada seperti itu, nggak hanya di Konoha gitu. Tapi yang paling mempengaruhi adalah integritas. Kenapa integritas itu modal utama membangun suatu bangsa? Nah, ini sangat menarik guys, dan ini sangat jarang dibongkar. Jadi kalau suatu negara itu tidak dibangun oleh integritas, maka investor pada ragu gitu masuk ke negara tersebut. Kenapa? Karena mereka nggak percaya gitu. Jadi kalau misalnya nih ya, seperti katakanlah Konoha, bukan berarti saya tidak pro terhadap Konoha ya. Jangan berpikir kalau saya mengkritik Konoha itu saya tidak cinta dengan Konoha. Ya sama seperti mengkritik anak sendiri. Kalau kita kritik anak kita sendiri, apakah karena kita benci? Enggak kan? Justru karena kita sayang gitu. Jadi guys, tanpa kita sadari, Konoha itu tidak dibangun oleh integritas. Sehingga kalau ada investor masuk ke Konoha itu, mereka mikir 1000 kali gitu. Kenapa? Apa alasannya? Zaman sekarang ya, bukan zaman dulu ya. Zaman dulu beda lagi. Karena kita kurang integritas. Contoh misalnya, kalau ada orang yang bangun pabrik, maka kita akan merotin yang punya pabrik. Kita akan minta uang keamanan. Ya, LSM lah. Banyak banget ormas-ormas minta jatah gitu ya. Kemudian kita ngancem, nanti kalau lu nggak bayar, ini pasti hilang barang-barangnya gitu ya. Pasti dirampok tuh ya perusahaannya. Jadi mau nggak mau ya perusahaan harus ngasih gitu ya. Jadi ini namanya perampokan. Apakah investor suka hal ini? Enggak. Disclaimer enggak semua seperti itu ya di Konoha ya. Tapi Konoha itu kan terkenal dengan akamsi. Apa itu akamsi? Anak kampung sini. Jadi warga Konoha itu sangat suka dengan yang namanya istilah akamsi. Alasan mereka itu cukup klise. Karena orang kampung sini tuh pengangguran gitu, bla bla bla. Jadi guys, hal-hal seperti inilah yang bikin negara kita tidak maju. Tidak ada integritas, kejujuran nggak ada. Kita selalu morotin gitu ya. Nggak semuanya, tapi rata-rata seperti itu. Kita punya budaya korupsi. Jadi Amerika itu tidak dibangun berdasarkan budaya korupsi. Mereka jujur gitu ya, masyarakatnya jujur. Mereka bangun pabrik, yang nggak diporotin tuh ya, yang bangun pabriknya gitu ya. Dibiarin gitu, sehingga investor nyaman dan aman gitu ya. Punya kepastian hukum ya, dilindungi oleh undang-undang dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga mereka cepat maju. Lah apa hubungannya integritas dengan kemajuan suatu bangsa? Sangat berhubungan. Jadi kenapa di Konoha banyak pengangguran? Ada banyak hal yang mempengaruhi ya. Tapi yang paling berpengaruh itu karena investor ogah masuk ke Konoha. Investor lebih memilih Vietnam daripada Konoha. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena Vietnam itu lebih dipercaya daripada Konoha.
Karena di Vietnam itu nggak ada ormas yang minta jatah THR, jatah ini segala macam. Pemerintah Vietnam itu tegas, sementara pemerintah Konoha itu menye-menye, ya karena takut nggak dipilih lagi gitu. Jadi pemerintah Konoha itu lebih cinta dengan jabatan daripada cinta dengan kebijaksanaan. Bagaimana dengan Amerika? Dulu waktu Amerika di awal-awal gitu ya, mereka membangun negaranya itu, mereka dibangun atas dasar Protestanisme. Ya walaupun sekarang Protestan itu sudah mulai ditinggalkan ya di Amerika. Tapi overall kalau saya perhatikan, bahkan Donald Trump juga rajin ibadah kok ya, rajin berdoa juga ya. Jadi tanpa kita sadari guys, agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Buktinya Amerika dipengaruhi oleh semangat Protestanisme atau filosofi Protestanisme. Ya, bagaimana dengan Konoha? Mohon maaf bagi interview saya tidak mengkritik Konoha di sini ya. Konoha juga dipengaruhi oleh agama kok. Hancur atau tidaknya Konoha itu dipengaruhi oleh agama. Kalau misalnya mengatakan, oh agama nggak mempengaruhi ya. Kalau orangnya baik, baik aja. Kalau orangnya jujur, jujur aja. Guys, ini kalimat yang sangat bodoh menurut saya pribadi. Kenapa? Kalau agama itu tidak mempengaruhi karakter manusia, ngapain kita beragama kan? Justru agama itu mempengaruhi karakter cuy. Semangat Protestanisme atau filosofi Protestanisme ini mempengaruhi karakter daripada orang Amerika. Kenapa Amerika itu berintegritas? Ya dipengaruhi oleh filosofi. Filosofi itu sangat luar biasa. Filosofi itu seperti dogma atau doktrin gitu. Ya itu tanpa kita sadari guys. Lalu bagaimana dengan Konoha? Makanya berkali-kali saya mengatakan lebih baik kita kembali ke filosofi luhur kita, yaitu budi pekerti. Budi pekerti itu artinya tidak morotin para investor, tidak nanyain investor agamanya apa gitu ya. Karena kita diajarkan untuk berbuat baik gitu ya. Kemudian berbuat jujur, bertanggung jawab gitu ya. Kemudian kita profesional ya, tidak menjuliti orang lain, tidak menjahati orang lain, tidak membenci Amerika, tidak membenci Israel dan sebagainya. Jadi kita fokus berbuat baik, itu adalah pengertian daripada filosofi budi pekerti. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita menghilangkan pelajaran budi pekerti dari sekolah Konoha? Apa tujuannya? Apakah tujuannya untuk mengganti ideologi negara? Apakah tujuannya itu untuk menjadikan Konoha jadi negara agama? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkannya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya menghina yang nonton video ini. Karena saya yakin yang nonton video ini adalah orang yang sangat-sangat jenius. Saya nggak mungkin saya kuliahinnya. Silakan simpulkan sendiri ya. Kemudian selain itu, pada saat bekerja, orang-orang Amerika itu juga profesional. Makanya di video saya sebelumnya saya udah bahasnya. Dulu ada umat agama tertentu di Konoha, bukan di Konoha, sorry, di Amerika. Dia bekerja di perusahaan Amerika, lalu dia dipecat karena minta izin ibadah, melakukan ritual ibadah cuman 5-10 menit, tapi tidak disetujui oleh perusahaan, langsung dipecat. Ini sangat mengerikan sebenarnya, sadis gitu. Apa alasannya? Menjaga yang namanya profesionalisme pekerjaan. Apakah Amerika itu anti agama? No. Apakah Amerika itu membenci agama? No. Kalau Amerika membenci agama, maka ada 4 juta umat muslim yang ada di Amerika. Kalau Amerika membenci agama, maka mereka akan mengusir 4 juta warga muslim yang ada di Amerika. Pada faktanya, enggak akan. Jadi mereka enggak membenci agama. Mereka sekular. Sekular itu artinya netral ke semua agama. Tidak berpihak. Enggak ada privilege terhadap agama tertentu, nggak ada seperti itu. Netral terhadap semua agama itu ya jujur ya terhadap semua agama. Nggak ada agama ini yang paling benar gitu ya, negara berpihak pada agama, nggak seperti itu. Itu akan bikin negara makin hancur guys. Konoha sebenarnya nanggung-nanggung. Kita nggak tahu apakah negara kita sekuler atau tidak, apakah kita negara agama atau negara sekuler. Nanggung. Tapi kalau saya perhatikan Konoha itu lebih ke negara agama. 70% kita itu negara agama guys. Tanpa kita sadari. Undang-undang di Konoha itu sudah mulai digembosi menggunakan undang-undang agama tanpa kita sadari. Makanya harus baca ya KUHP yang baru. KUHP yang baru itu lebih menguntungkan umat mayoritas yang ada di Konoha. Jadi seperti ngasih red carpet gitu ya.
Begitulah kalau negara mengurusi agama, ya kan kacau seperti Iran ya. Bagaimana dengan Amerika? Apakah Amerika memasukkan unsur-unsur agama dalam konstitusi mereka? Enggak ada. Mau lu menciptakan agama kayak di Amerika, sok nggak jadi masalah. Ya, mau lu menciptakan, mau nggak, bodoh amat ya. Yang penting jangan mengganggu gitu ya, jangan berisik gitu ya, jangan ganggu orang tidur gitu ya. Jangan suaranya sampai melebihi desibel tertentu gitu. Mau lu guling-guling sambil ibadah kayak terserah, tapi di kamar lu ya, jangan ganggu orang lain. Itu prinsip daripada sekularisme. Makanya sekularisme itu dibenci di Konoha tanpa kita sadari. Saya itu dibenci guys, karena apa? Karena saya menganut sekularisme. Apakah menganut sekularisme itu dosa? Enggak. Saya tidak menjahati orang. Saya nggak ngebunuhin orang gitu. Ngapain juga ya kan? Nggak ada kerjaan lain apa. Jadi selain itu ya kalau kita perhatikan tuh Amerika itu sangat-sangat ya menjaga profesionalis mereka dalam bekerja. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka itu untuk menjaga kepercayaan terhadap uh, investor. Jadi kalau misalnya kita tuh mencampur adukan pekerjaan kita dengan agama, ya maka yang lain akan minta gitu ya. Kenapa dia punya privilege, gua nggak punya privilege, agama lain juga minta gitu. Sehingga apa? Sehingga tidak efisien. Perusahaan tidak akan maju. Ya, perusahaan tidak akan maju, investor tidak senang. Ya, ketika investor tidak senang, mereka akan pindah. Lagi-lagi apa pengangguran gitu ya. Jadi itu berputar-putar guys tanpa kita sadari. Ya, makanya di Konoha banyak pengangguran karena tidak banyak orang yang menyadari ini. Hanya saya yang menyadari gitu. Yang berani speak up kali ya. Karena yang lain diam aja gitu. Kaum intelektual di Konoha itu mereka lebih pilih pergi ke luar negeri daripada membangun Konoha. Ya, karena risikonya tinggi sekali gitu. Makanya saya menggunakan kupluk seperti ini untuk menjaga diri gitu. Ya, siapa tahu ketemu di jalan kita nggak tahu kan. Oh, kamu konten kreator itu ya? Kan bisa aja kan dikeroyok kan, ya kan, masa gitu kita nggak tahu kan. Jadi untuk jaga-jaga lah gitu ya. Dan selain itu saya nggak mau terkenal. Saya pengen ya ide saya itu diterima, bukan keterkenalan ya. Oke guys ya, sekian video ini ya. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Ya, kalau saya menyimpulkan itu saya berpihak. Saya tidak mau berpihak. Saya bukan oten. Saya tidak ngajak yang video untuk beragama Kristen. Ya, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.